Apa jadinya kalau paket yang diantar selama 3 hari berturut-turut ternyata bukan untuk manusia? Selamat malam para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang Rio, seorang kurir ekspedisi yang menemukan bahwa paket yang diantarkannya bisa jadi adalah paket terakhirnya. Di cerita yang gue beri judul Paket untuk Laras. Rio sudah terbiasa dengan jalanan Jakarta yang macet dan alamat-alamat yang membingungkan. Sebagai kurir ekspedisi kilat jasa, ia hafal hampir setiap gang di wilayah operasionalnya. Namun, alamat yang tertera di paket berbalut plastik hitam itu asing baginya. Jalan Kamboja, Ujung, nomor 13. GPS di ponselnya membawanya menjauh dari keramaian kota, masuk ke jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi di kiri kanannya. Di ujung jalan buntu itu berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial. Cat putihnya sudah mengelupas, namun halamannya bersih tanpa sehelai daun kering pun. Rio menekan bel tua yang berkarat. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka perlahan. Sosok yang muncul membuat nafas Rio tercekat. Bukan hantu, melainkan seorang wanita muda dengan kecantikan yang membius. Kulitnya pucat seperti porselen, rambut hitamnya terurai panjang hingga pinggang, dan matanya begitu hitam dan dalam. Paket untuk Mbak Laras? Tanya Rio. Suaranya sedikit gemetar. Wanita itu tersenyum. Senyum yang membuat Rio lupa lelahnya seharian. Terima kasih, Mas. Suaranya lembut seperti desiran angin. Saat jemari mereka bersentuhan ketika serah terima paket, Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Kontras dengan udara sore saat itu yang gerah. Tapi ia mengabaikannya. Wangi melati yang menguar dari tubuh wanita itu membuatnya mabuk kepayang. Hari kedua, Rio bersorak dalam hati saat melihat nama Laras kembali muncul di daftar pengantarannya. Ia bahkan menyempatkan diri merapikan rambut dan menyemprotkan parfum murah sebelum berangkat ke jalan Kamboja Ujung. Kali ini langit mendung pekak. Laras menyambutnya dengan gaun putih yang berbeda, namun tetap dengan senyum memikat yang sama. Masnya kelihatan capek, ujar Laras. Mau masuk sebentar? Minum teh? Seharusnya Rio menolak. SOP perusahaan melarang kurir masuk ke rumah pelanggan. Tapi kaki Rio melangkah sendiri melewati ambang pintu. Bagian dalam rumah itu temaram, hanya diterangi beberapa lilin. Udaranya dingin seolah AC dinyalakan di suhu terendah. Padahal Rio tidak melihat ada alat elektronik apapun. Mereka berbincang sebentar. Rio tidak ingat apa yang dibicarakan. Ia hanya ingat menatap mata Laras dan merasa ingin tinggal di sana selamanya. Ketika ia pamit, hari sudah gelap gulita. Hari ketiga, Rio merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia lemas, wajahnya pucat dan matanya cekung. Namun dorongan untuk bertemu Laras begitu kuat. Ada satu paket lagi untuk alamat itu. Motor Rio melaju kencang menembus hujan deras. Sesampainya di sana, pintu rumah sudah terbuka. Laras berdiri di tengah ruangan, menatapnya tajam. Tidak ada senyum hari ini. Wajah cantiknya terlihat lebih kaku, lebih lapar. Paket terakhir, gumam Rio, menyerahkan bungkusan itu. Laras tidak mengambil paketnya. Ia malah memegang pergelangan tangan Rio. Cengkramannya kuat sekali, seperti besi es. Kamu tidak perlu pulang, Rio.
Di sini saja, jantung Rio berdegup kencang antara takut dan terpesona. Suasana rumah itu berubah. Bayang-bayang di sudut ruangan tampak menggeliat. Wangi melati berubah menjadi bau tanah basah dan bunga Kamboja yang menyengat. Tiba-tiba ponsel Rio berdering keras memecah hening yang mencekam. Nama Pak Bos terpampang di layar. Dering itu seolah menarik kesadaran Rio kembali ke dunia nyata. Ia tersentak, menarik tangannya dari genggaman Laras dan berlari keluar, menembus hujan tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, "Rio!" bentakan Pak Teguh kepala gudang membuat seisi kantor menoleh. Rio yang masih merasa pusing dan lemas menghadap atasannya dengan takut-takut. "Kamu ini niat kerja nggak sih?" Pak Teguh melempar tumpukan kertas laporan ke meja. "Maaf Pak, saya sedikit sakit, tapi semua paket sudah diantar." "Sudah diantar apanya?" potong Pak Teguh dengan wajah merah padam. Ia berjalan ke sudut ruangan mengambil tas kanvas besar milik Rio yang tergeletak di sana, lalu menumpahkan isinya ke lantai. Bruk bruk bruk. 3 buah paket berbalut plastik hitam jatuh ke lantai. Semuanya masih utuh. Segelnya belum terbuka. Rio terbelalak. Ia mengenali paket-paket itu. Itu adalah paket untuk Laras. Paket hari pertama, kedua, dan ketiga. "Pak," Rio tergagap. Keringat dingin mengucur deras. "Sumpah Pak, saya sudah ke sana. Saya ketemu orangnya. Namanya Laras. Rumahnya di Jalan Kamboja Ujung nomor 13. Suasana gudang mendadak hening. Pak Teguh menatap Rio dengan tatapan aneh. Campuran antara marah, ngeri, dan mengerti. Ia memijat pelipisnya perlahan. "Rio," suara Pak Teguh merendah, terdengar lelah. "Kamu mungkin berhalusinasi atau kebanyakan begadang." "Saya nggak bohong Pak. Jalan Kamboja Ujung itu bekas kompleks perumahan Belanda yang sudah digusur puluhan tahun yang lalu," jelas Pak Teguh. Bulu kuduk Rio meremang. Sekarang di sana cuma ada kuburan tua. Pak Teguh menunjuk ketiga paket di lantai itu dengan ujung sepatunya. "Dan coba kamu lihat resinya baik-baik." Rio berlutut. Tangannya gemetar hebat saat mengambil salah satu paket itu. Ia membaca label alamat yang tertera. Matanya melotot. Napasnya berhenti seketika ketika dia membacanya. Alamat yang tertera di ketiga paket tersebut bukan Jalan Kamboja. Semua adalah alamat yang berbeda-beda. Sekian dulu dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.